Elkan Bagot tolak panggilan timnas Indonesia, ini alasannya. Dunia sepak bola tanah air kembali diwarnai oleh kabar mengejutkan. Elkan Bagot, pemain muda berbakat yang sempat menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, dilaporkan menolak dengan halus ajakan bergabung dari pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola terkenal, Haris Pardede alias Bung Harpa, melalui video YouTube. Keputusan ini menuai reaksi beragam di kalangan penggemar sepak bola. Meskipun Elkan pernah dipanggil oleh pelatih sebelumnya, ia kini diakini lebih memilih untuk fokus mengembangkan karir di level klub. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di pihak pendukung timnas, mengingat persaingan di kualifikasi Piala Dunia yang sangat ketat, terutama dalam menghadapi lawan kuat seperti Australia dan Bahrain. Alasan penolakan Elkan Bagot dan implikasi bagi timnas. Bung Harpa menjelaskan bahwa Elkan Bagot hampir pasti tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis, mengingat setelah kegagalan Garuda Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris, kehadiran pemain muda seperti Elkan menjadi semakin krusial untuk pengembangan timnas. Informasi tambahan dari pengamat lain, Roni Pangemanan, menyatakan bahwa Elkan kini lebih fokus pada tugas-tugas di klub dan belum siap untuk mengambil tanggung jawab besar di kancah internasional bersama timnas. Fokus karir Elkan Bagot di klub dan dampak jangka panjang. Penolakan Elkan Bagot memberikan dampak strategis tersendiri bagi timnas Indonesia. Tanpa kehadiran talenta muda ini, pelatih harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi penting di lini tengah dan lini serang. Sementara itu, keputusan tersebut juga membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Fokus pada pengembangan karir di klub diakini dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemain untuk kemudian berkontribusi maksimal ketika kesempatan di timnas tiba. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat sepak bola mengenai strategi terbaik untuk membangun timnas yang kompetitif. Dengan dinamika perkembangan pemain muda dan keinginan untuk memaksimalkan potensi di level klub, masa depan timnas Indonesia harus disusun dengan cermat agar tetap mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Bagaimana menurut kalian? Justin Hubner akan absen, siapa penggantinya? Meski berhasil cetak gol di Liga Inggris, namun Justin Hubner tetap tak bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Justin Hubner jadi sorotan para penggemar timnas Indonesia usai tampil impresif dalam pertandingan teranyarnya di Liga Inggris. Memperkuat Wolverhampton U21, pemain berusia 21 tahun tersebut dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi Rochdale AFC dalam ajang National League Cup. Tak hanya tampil sejak menit awal, Justin Hubner bahkan berhasil mencetak gol yang membantu Wolverhampton menyamakan kedudukan di menit akhir. Selain itu, Justin Hubner turut sukses mengeksekusi tendangan penalti di babak adu tos-tosan dan membuat Wolverhampton menang. Bagi Justin Hubner, pertandingan kemarin merupakan capsnya yang kelima buat Wolverhampton U21 sepanjang musim ini. Berbekal catatan impresif tersebut, Justin Hubner diharapkan bisa menjadi tembok kokoh timnas Indonesia saat melakoni babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya bagi Justin Hubner, meski tampil impresif sepanjang awal tahun 2025 ini, dirinya dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia saat hadapi Australia. Pasalnya, pemain kelahiran Den Bosch tersebut sedang mendapat sanksi akumulasi kartu dan memaksanya absen di laga berikutnya. Menurut aturan FIFA, Justin Hubner menjalani larangan bertanding setelah menerima kartu merah saat memperkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi di laga sebelumnya. Dalam laga yang dimenangkan timnas Indonesia tersebut, Justin Hubner mendapat 2 kartu kuning yakni pada menit 24 dan 89. Siapa yang layak menggantikan? Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia, 3 pemain Liga 1 bisa jadi opsi. Timnas Indonesia akan berjuang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Asia dengan menghadapi Australia. Dalam laga ini timnas Indonesia harus kehilangan 1 pemain andalannya di depan yaitu Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen absen lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning yang didapatinya sebanyak 2 kartu. 2 kartu kuning yang ia dapat saat menghadapi Bahrain dan Saudi Arabia, dirinya harus absen 1 pertandingan di laga berat melawan Australia. Ragnar adalah sosok penting di sektor penyerangan timnas Indonesia yang dapat beroperasi sebagai sayap maupun penyerang. Kontribusinya nyata dalam 9 laga di kualifikasi Piala Dunia telah menorehkan 2 gol dan 2 assist. Melawan Australia bukan hal yang mudah, negeri kanguru tersebut saat ini berada di ranking 26 dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan 127. Indonesia memiliki modal hasil seri pada leg 1 dengan Australia 0-0 pada 2024 lalu. Absennya Ragnar Oratmangoen membuat sektor sayap timnas Indonesia seolah kehilangan sosok petarung, dengan begitu Patrick Kluivert harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi itu.
Liga 1 musim ini cukup menarik disimak. Beberapa tim besar seperti Persebaya, Persija, Persib dan Dewa United berada di papan atas dan menyuguhkan pemain lokal berpengalaman yang tampil ciamik. Berikut 3 pemain Liga 1 Indonesia yang dapat jadi alternatif pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen akumulasi kartu. 1. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri memiliki potensi besar untuk menggantikan peran dari pemain FC Veidender itu. Yakob Sayuri dapat jadi alternatif dari Patrick Kluivert mengingat performanya yang kian melesat bersama Malut United. Yakob Sayuri juga merupakan bagian dari skuad timnas era Shin Tae-yong, bahkan sempat bermain di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebanyak 2 laga sebagai winger kanan. Bersama Malut United, penampilan Yakob Sayuri juga sempat dipantau oleh asisten Patrick Kluivert saat menghadapi Borneo FC beberapa pekan lalu di Gelora Ki Raha Ternate. Saat itu Yakob bermain 90 menit dilengkapi dengan kemenangan telak 3-0 atas Borneo FC. Musim ini Yakob Sayuri dimainkan pada 2 posisi yaitu sayap kanan dan bek kanan. 6 gol ia catatkan serta 6 assist di Liga 1. Termasuk pemain lokal subur di Liga 1, bersama Egy Maulana dan Septian Bagaskara yang berada di urutan pertama dan kedua. 2. Egy Maulana. Egy Maulana Fikri bisa menjadi alternatif bagi Kluivert. Pemain asal Medan Sumatera Utara ini juga bagian dari skuad timnas Indonesia era sebelumnya. Di bawah asuhan STI di kualifikasi Piala Dunia, ia telah memberi kontribusi 1 gol dan 1 assist saat membantai Vietnam. Di Liga 1 Indonesia, Egy Maulana masuk daftar top skor dengan 10 gol yang telah ia cetak. Egy menjadi pemain lokal terbanyak dalam mencetak gol musim ini. Tak hanya gol, assist juga ia catatkan musim ini sebagai tugas sosok winger yang biasanya memberikan umpan cutback kepada striker. Egy Maulana memiliki 3 posisi yang dapat ia mainkan. Selain sebagai winger, ia juga merupakan sosok playmaker yang kuat memegang bola. Seperti di klubnya yaitu Dewa United, ia beberapa kali bermain sebagai gelandang serang. 3. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi adalah sayap Persebaya Surabaya yang sempat menjadi andalan dari Shin Tae-yong di babak 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Tampil baik dengan Persebaya pada awal musim Liga 1 2024-2025 memikat STI untuk membawanya ke timnas saat itu. Winger Persebaya ini juga sempat merasakan atmosfer ajang terpenting sepak bola dunia ini saat melawan Bahrain dan Tiongkok Oktober 2024 lalu. Dirinya bermain sebanyak 63 menit pada 2 laga itu. Malik Rizaldi jika merujuk laman Transfermarkt dapat dimainkan di sayap kanan dan kiri. Bahkan dirinya juga pernah berduet dengan Ragnar Oratmangoen di kanan. Jam terbang Malik Rizaldi juga sangat tinggi musim ini dengan 1.312 menit kesempatan di Persebaya yang mungkin dapat membuat Patrick Kluivert tertarik. Malik Rizaldi bersama Persebaya musim ini bisa dikatakan baik berkat torehan gol dan assist yang diberikan. Kontribusi yang diberikan Malik Rizaldi kepada Persebaya adalah 3 gol dan 5 assist. 5 assist itu menjadi terbanyak di skuad Persebaya musim ini, dan kemungkinan bisa bertambah seiring selalu mendapat tempat di tim utama. Bagaimana menurut kalian? Tegaskan Indra Syafri bukan pelatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indra Syafri tak akan melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Pasalnya, sudah ada Gerald van den Burg jadi juru taktik. Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Indra Syafri akan tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games 2025. Pernyataan tersebut pun membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Indra Syafri akan menukangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Padahal PSSI baru memecat Indra Syafri dari kursi kepelatihan timnas U20 Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut dipecat dari kursi kepelatihan setelah timnas U20 Indonesia gagal lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan tersingkir di Piala Asia U20 2025 setelah kalah 2 kali beruntun dari Iran 3-0 dan Uzbekistan 1-3. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan hanya mampu meraih 1 poin seusai menahan imbang Yaman 0-0 dalam laga terakhir penyisihan grup C Piala Asia U20 2025. Dengan hasil itu, PSSI pun melakukan evaluasi kepada sang pelatih yang gagal membawa timnas U20 Indonesia lolos ke babak perempat final ajang tersebut. PSSI sebelumnya telah mengumumkan Gerald van den Burg menjadi pelatih timnas U23 Indonesia yang bakal dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Erick Thohir pun akhirnya menjawab dengan jelas terkait posisi Indra Syafri yang tak akan mengambil alih timnas U23 Indonesia. Saya rasa tadi sudah saya jawab bahwa kita lepas Coach Indra Syafri dari U20, ujar Erick Thohir kepada awak media di Menara Dana Rekasa, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Kalau ditanya tim pelatih untuk timnas U20,
Kita belum ada, dan kalau bicara SEA Games itu kan kita bicara multi-event, yang memang pendanaannya full dari pemerintah, tambahnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa langkah yang diambil PSSI sebelumnya terkait melepas Indra Syafri itu memang sudah secara profesional. Ini karena Indra Syafri juga tak mampu membawa timnas U20 Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 2025. Untuk itu, setelah melakukan evaluasi pihaknya pun memutuskan mengambil langkah tersebut. Jadi saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan, harus kita lakukan, memang itu kita bagian dari kita profesional, melakukan tentu review, tegas Erick Thohir. Tentu kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya apakah akan mengirim tim sepak bola, ataukah ada kebijakan tertentu, katanya. Kita nanti dengarkan dari pihak pemerintah, karena memang kalau multi-event itu domain daripada pemerintah, misal seperti contoh, kalau kita lolos Olimpiade, pastikan pemerintah punya budget buat Olimpiade. Lebih lanjut, Erick mengatakan belum ada pengganti Indra Syafri untuk timnas U20 Indonesia. Ia juga memastikan Indra Syafri tak akan memimpin timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Erick meminta pihak-pihak lain jangan menciptakan kebingungan dengan pernyataan sembarangan. Nah, kita bisa di yang lain yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau ditanya sudah ada komitmen atau keputusan? Belum, jelas Erick. Kita baru selesai melakukan review dan melepas Coach Indra U20, terus juga tidak benar bahwa Coach Indra mengambil U23 bahwa di situ sudah ada Gerald, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat timnas Indonesia. Jadi kita memang serius banget, tuturnya. Sekedar informasi, SEA Games 2025 sendiri direncanakan bakal berlangsung di Thailand, pada 7 hingga 19 Desember 2025 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Pesan Bejo Sugiantoro, jangan pilih pemain atas dasar uang. Legenda Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro berpulang meninggalkan duka mendalam bagi rekan seperjuangannya. Bejo menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 25 Februari 2025, pukul 17.35 WIB karena mengalami serangan jantung saat fun football di lapangan Sier, Surabaya. Dia bukan hanya dikenal sebagai legenda pemain Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, tetapi juga pelatih yang andal. Karirnya terakhir berlabuh sebagai pelatih kepala Deltras FC Sidoarjo dan berhasil membawa timnya ke 8 besar di kompetisi Liga 2 2024 I 2025. Namun, kenangan manisnya banyak terukir bersama Bajul Ijo sebagai pemain yang berhasil mengantarkan Persebaya menjadi juara Liga Indonesia musim 1996, 1997, dan 2004. Sahabat yang menemaninya selama berjuang di Persebaya, Matt Halil, mengungkapkan kesedihannya saat Bejo Sugiantoro berpulang. Sempat tidak percaya waktu dengar kabar. Saya tanya di klub, Sugianto yang mana, Bejo coach? Akhirnya banyak yang kaget dan tanya juga, katanya kepada awak media. Bejo dan Matt Halil pernah melatih Elite Pro Akademi Persebaya bersama Uston Nawawi yang kini menjadi asisten pelatih The Green Force. Menurut Matt Halil, Bejo merupakan sosok pelatih yang mampu mengasuh pemain-pemain muda dan berpotensi menjadi bibit unggul. Bejo sangat bisa ngemong anak-anak muda yang barusan muncul. Sosok kapten yang bisa memperjuangkan hak-hak teman, ucapnya. Satu pesan yang paling teringat di benak Matt Halil adalah ketika Bejo berpesan, jangan pernah menjadi pelatih yang berdiri di atas uang untuk memilih pemain potensial. Katanya jangan memilih pemain atas dasar uang. Pilihlah sesuai dengan kehendak kita, pilih yang terbaik, jangan ada titipan, katanya. Indra Syafri dipecat PSSI, ini respon pemain U20. Salah satu pemain timnas U20, Muhammad Ragil turut menanggapi keputusan PSSI yang memecat Indra Syafri. Menurutnya kegagalan seperti ini biasa terjadi di sepak bola. Justru hasil kegagalan ini harus bisa jadi evaluasi semua pihak. Tanggapan saya sih, ya inilah sepak bola. Kalau belum bisa ngasih yang terbaik mungkin seperti ini, ujar Ragil pada awak media. Kalau orang Indonesia kan maunya yang terbaik terus. Kami juga tidak ingin gagal kemarin di Piala Asia. Jadi mungkin kami harus banyak belajar lagi, terang pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara itu, untuk Coach Indra Syafri, pemain Bayangkara FC tersebut mengucapkan terima kasih kepada Coach Indra yang telah melatihnya selama di Timnas U20. Ia juga berharap Indra Syafri ke depan bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Buat Coach, terima kasih sudah mendampingi kami di Timnas 20. Kami bersama-sama. Semoga baik juga buat kedepannya, kata Ragil. Setelah dipecat PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo membeberkan bahwa Indra Syafri bakal menukangi Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025. Akan tetapi, ucapan Menpora Dito langsung dibantah oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Tidak benar Coach Indra mengambil U23. Jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu ya, kata Erick. Bagaimana menurut kalian?
Ramai Rumakiek kirim pesan serius untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia, tambah gol walau sudah terima award top scorer Liga 2. Winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek seolah mengirim pesan serius untuk Timnas Indonesia dan jajaran kepelatihan Patrick Kluivert usai jadi top scorer Liga 2 musim ini. Ramai Rumakiek resmi menjadi top scorer Liga 2. Pemain berusia 23 tahun itu mengoleksi 22 gol untuk Persipura Jayapura yang resmi bertahan di Liga 2. Bahkan Ramai Rumakiek masih bisa menambah gol usai menerima penghargaan top scorer. Sebelum laga playoff degradasi pada Jumat, 28 Februari 2025, Rumakiek sudah menerima award top scorer pada Rabu, 26 Februari 2025. Saat itu Ramai Rumakiek masih mengoleksi 21 gol. Koleksinya sudah tidak dapat dikejar oleh penyerang PSIM Yogyakarta, Rafinha yang mencatat 20 gol. Ramai Rumakiek pun menerima penghargaan lewat perwakilannya yang hadir di Stadion Manahan dan uang sebesar 75 juta rupiah. Saat Rafinha sudah tidak memiliki kesempatan menambah gol, Ramai justru punya sisa laga playoff degradasi untuk menambah gol. Pada Jumat, 28 Februari 2025, Ramai Rumakiek mampu menambah koleksi golnya menjadi 22 gol. Sepakan Rumakiek membuka keunggulan Persipura di babak pertama untuk membuat unggul atas Persibo Bojonegoro. Pada akhirnya, Persipura menang 2-1 atas Persibo Bojonegoro setelah Boa Solosa mencetak gol kemenangan. Hasil ini mengantarkan Persipura resmi bertahan di Liga 2. Raihan top scorer Liga 2 juga jadi pesan penting yang dikirim Ramai Rumakiek untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia yang anyar di bawah komando Patrick Kluivert. Ramai Rumakiek adalah pemain yang diorbitkan Shin Taeyong saat memimpin Timnas Indonesia. Pertama kali, Rumakiek mendapat caps Timnas Indonesia Senior yakni saat kualifikasi Piala Asia 2023, kalah melawan Taiwan, Oktober 2021. Ramai langsung mencetak gol di laga debutnya. Seiring berjalannya waktu, Ramai Rumakiek juga dipanggil untuk Piala AFF 2020. Namun ia juga sempat tak menghadiri panggilan Timnas Indonesia dan Shin Taeyong untuk SEA Games 2021. Kemudian hingga Januari 2022, Ramai Rumakiek masih dipanggil saat Timnas Indonesia beruji coba lawan Timor Leste. Setelah itu ia tak pernah dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Kini dengan tim kepelatihan anyar dari Belanda untuk Timnas Indonesia, Ramai Rumakiek bisa berpeluang dipanggil kembali dengan torehan 22 gol. Akankah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Ramai Rumakiek? Patut ditunggu. Bagaimana menurut kalian? Terancam dicoret Patrick Kluivert, Rafael Struijk berani bicara jujur soal masalah yang dihadapinya di Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struijk, berbicara secara jujur soal kesulitannya setiap kali membela skuad Garuda. Patrick Kluivert sedang menanti laga debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini, dengan menghadapi Australia di Sydney. Laga itu akan digelar pada tanggal 20 Maret 2025, disusul oleh pertandingan kandang melawan Bahrain pada 5 hari kemudian. Sejak perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada bulan Januari lalu, Kluivert sudah memperingatkan para pemainnya agar mendapatkan menit bermain secara reguler di klub. Menurutnya, jika tidak bermain di klub, maka para pemain tersebut tidak layak untuk dimainkan di Timnas Indonesia. Namun, sejumlah pemain masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain, termasuk Rafael Struijk, yang tidak pernah bermain untuk Brisbane Roar selama hampir 2 bulan terakhir. Struijk tidak pernah bermain lagi untuk Brisbane Roar sejak 7 Januari 2025 lalu ketika menghadapi Newcastle Jets. Dia telah melewatkan 5 laga beruntun sejak saat itu. Dalam 4 laga, sang striker berusia 21 tahun tersedia di bangku cadangan, namun sama sekali tidak diturunkan. Namun, dalam terbaru Roar, Struijk sama sekali tidak tersedia di skuad pada laga melawan Newcastle Jets. Situasi ini tidak menguntungkan mantan striker ADO Den Haag tersebut, yang mungkin akan terpinggirkan dari skuad Patrick Kluivert. Padahal, dia telah menjadi andalan sejauh ini, dengan telah melakoni 22 laga selagi mencetak sebuah gol untuk Timnas Indonesia di level senior. Sejatinya, Struijk mengakui bahwa bermain untuk Timnas Indonesia melelahkan untuknya, karena membutuhkan waktu panjang untuk bepergian. Dia mengakui bahwa setiap kali membela skuad Garuda, pola tidurnya terdampak hingga menjadi kacau. Saat bersama Timnas, saya selalu kelelahan ketika datang ke sini. Jadi, pola tidur saya agak kacau, kata Struijk dalam kanal YouTube Mandiri In Health. Jadi, saya hanya berusaha tidur seteratur mungkin. Tetapi kadang-kadang, mereka mengatakan bahwa saya sedikit lelah ketika melihat wajah saya, tandasnya. Kendati demikian, Struijk mengaku tetap memberikan yang terbaik ketika tampil di lapangan karena bermain untuk Timnas Indonesia. Tetapi ketika di lapangan, saya tidak akan lelah dan bermain untuk memberikan seluruhnya, tambahnya. Peluang Struijk untuk dipanggil Patrick Kluivert sebenarnya masih terbuka. Terutama, karena Ragnar Oratmangoen akan absen akibat akumulasi kartu kuning pada saat menghadapi Australia. Bagaimana menurut kalian?
Tak ingin kehilangan tempat di timnas Indonesia, Jordi Amat muncul mengejutkan bak superhero. Bek keturunan Indonesia Spanyol, Jordi Amat pernah berjanji hal mulia untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Publik sepak bola Indonesia mungkin sedikit menyadari bahwa Jordi Amat mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sejak skuad Garuda melalui PSSI mendatangkan satu persatu bek kelas Eropa seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner dan terbaru Kevin Dix. Sebelumnya Jordi Amat dikenal sebagai kapten timnas Indonesia yang berperan penting dalam performa skuad yang masih diasuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023 lalu. Meski begitu, Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur, ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Dalam sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim, banyak penggemar yang terheran-heran atas perubahan fisik dari Jordi Amat. Dia muncul dengan badi kekar. Nampaknya Jordi Amat selama ini telah melakukan latihan intens untuk meningkatkan kemampuan fisiknya pasca rehat dari timnas Indonesia karena cedera. Ex-pemain Real Betis, Jordi Amat mulai sadar bahwa persaingan bek tengah di timnas Indonesia sangatlah sengit. Maka dari itu, dia tak ingin kalah saing dengan Jai Itzes dan Mees Hilgers. Terlebih dirinya memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk membimbing para bek muda Indonesia. Sepanjang karirnya Jordi Amat pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Jordi Amat sempat dihujat. Nama Jordi Amat sempat menjadi pembicaraan hangat fans timnas Indonesia atas aksi blundernya yang berujung diganjar kartu merah oleh wasit Son Evans. Pasukan Shin Tae-yong menelan pil pahit atas kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada momen pertandingan timnas Indonesia versus Irak, Jordi Amat menjadi sasaran bulan-bulanan netizen. Gol pertama tercipta bagi tim Irak. Hal ini berawal Justin Hubner melakukan handball di kotak terlarang pada menit ke-54. Ayman Hussein pun sukses menjadi eksekutor membuat timnas Irak unggul 1-0. Mantan bek klub Espanyol itu menerima kartu merah dari wasit Son Evans pada menit ke-59 setelah melanggar dengan keras pemain Irak, Youssef Wali Amin. Ia hampir saja memberikan penalti kedua untuk Irak. Beruntung pemain yang ia tackle jatuh di luar kotak penalti. Imbas pelanggaran tersebut, Jordi Amat pun langsung diganjar kartu merah dan diusir keluar lapangan. Alhasil, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain, membuat pasukan STY semakin kesulitan untuk menyamakan kedudukan hingga akhirnya kalah 0-2 dari Irak. Jordi Amat pun langsung banyak diserang oleh netizen dan penggemar timnas Indonesia di media sosial. Beberapa dari mereka kecewa dengan permainan dari mantan bek Swansea City tersebut. Apalagi ini bukan pertama kalinya Jordi Amat melakukan blunder yang merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain yang membela Johor Darul Ta'zim itu mencetak gol bunuh diri pada pertemuan pertama kontra Irak di Stadion Internasional Basra pada tahun lalu. Ia mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35, sehingga skuad Garuda harus tertinggal 0-2 dari Irak. Akhirnya pertandingan leg pertama 16 November 2023, Irak menang telak dengan skor 5-1 di kandangnya. Sebagaimana diketahui, kini timnas Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert di kursi pelatih setelah Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Patrick Kluivert akan dibantu oleh 3 asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan terbaru Gerald van den Burg. Timnas Indonesia sementara ini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang sangat penting untuk menjaga asa keputaran selanjutnya Piala Dunia. Skuad Garuda bakal bertandang menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Siap bantu timnas Indonesia, Mark Klok pamer kedekatannya dengan pelatih anyar. Kapten Persib Bandung, Mark Klok pamer kedekatannya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pengakuannya tersebut disampaikan di media asal Belanda, De Volkskrant. Salah satu hal yang tidak diketahui adalah bahwa Mark Klok dan Patrick Kluivert sama-sama berasal dari Amsterdam. Bahkan keduanya merupakan tetangga dekat yang tinggal di Amsterdam North. Dirinya masih mengingat bahwa tetangga dekatnya tersebut menjadi pencetak gol kemenangan Ajax Amsterdam di final Liga Champions 1994-1995 lawan AC Milan. Dulu dia tetangga saya di Amsterdam North, ujar Mark Klok. Ibu kami juga tetangga. Saya melihatnya mencetak gol di TV di final Liga Champions, lanjutnya. Namun, pemain 31 tahun tersebut tidak punya gambaran yang utuh sejak Patrick Kluivert banting setir di kursi pelatih. Meski begitu, dirinya sudah tahu soal gaya melatih Patrick Kluivert dari sesama pemain timnas Curaçao. Sebagai pelatih, saya tidak begitu punya gambaran tentangnya, ujar Klok.
Meskipun saya tahu dari anak-anak yang bermain di bawahnya untuk Curaçao bahwa dia orang baik yang cocok dengan kelompok itu, lanjutnya. Mark Klok berharap ingin bisa membantu kinerja pria 48 tahun tersebut. Dirinya ingin menjadi jembatan budaya di skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung memahami cara berpikir para pemain lokal dan pemain diaspora, sehingga membutuhkan sosok mediator di dalam tim. Saya ingin membantu, ujar Kapten Persib Bandung tersebut. Saya kenal orang-orangnya, bahasanya, pemain Indonesianya, orang-orang di tim. Mungkin saya bisa menjadi jembatannya, ujarnya. Pemain yang debut dengan timnas Indonesia pada 2022 tersebut mengaku kagum dengan antusiasme di tanah air. Orang-orang Indonesia selalu menantikan sebuah pertandingan sepak bola. Orang-orang yang memilih Indonesia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar ex-pemain PSM Makassar tersebut. Mereka langsung mendapat banyak pengikut, dan tidak bisa berjalan-jalan di sini lagi. Orang-orang di sini tergila-gila pada sepak bola, ujarnya. Bagaimana menurut kalian?